Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Hari ini kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang kita lihat dan kita belajar sama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-8. Nah, di sana dikatakan bahwa makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Saudara, kalau kita baca sekilas tentang ayat ini, pasti kita akan kebingungan. Oleh sebab itu kita akan lihat ayat sebelumnya. Di dalam pasal 8 ini, perikopnya itu tentang persembahan berhala. Nah, ayat yang pertama dikatakan bahwa tentang daging persembahan berhala, kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana harusnya dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ayat yang keempat, tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia ini, di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sesungguhnya ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah. Allah di sini kecil ya, Allah kecil. Dan banyak Tuhan. Tuhan juga di sini huruf kecil. Yang demikian. Ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Ayat yang ke-7. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanya ayat yang ke-8 timbul, saudara. Di sana dikatakan bahwa makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita juga makan. Saudara, ini bukan berbicara tentang makanan yang berhala, makanan yang haram, makanan, karena di sana dikatakan bahwa Paulus juga berkata bahwa bukan apa makanan yang masuk ke dalam itu yang haram, tetapi justru yang keluar, saudara. Tetapi oleh sebab itu, di sini ditekankan bahwa bukan soal makanan, karena makanan tidak akan membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, dan makanan juga tidak akan membuat kita lebih jauh kepada Tuhan. Bukan soal makanan, tetapi coba kita perhatikan ayat yang pertama. Di sana dikatakan bahwa tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Ini tentang pengetahuan, saudara. Nah, mungkin kita berpikir begini, oleh sebab itu, karena mungkin tidak ada makanan berhala, tidak ada makanan haram, berarti kita bebas. Kita makan sebebas-bebasnya. Bahkan kalau boleh, makanan-makanan yang dikasih di ziarah itu kita bisa makan. Saudara, sekali lagi bukan soal boleh atau tidak bolehnya. Mungkin kita orang-orang yang punya pengetahuan, memahami firman Tuhan, itu bagi kita bukan suatu hal yang sesuatu hal oleh atau tidak bolehnya. Karena kita mengerti bahwa tidak ada sesuatu makanan yang berhala atau yang haram. Tetapi kembali lagi, itu karena kita mengetahui, kita punya pengetahuan seperti itu. Dan yang dimaksud oleh firman Tuhan di sini bahwa kita orang-orang yang sudah mempunyai pengetahuan itu melakukan sesuatu hal yang membuat orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan itu jadi siap, saudara. Karena kenapa? Ya, ketika kita melakukan, contohnya makan makanan yang dikasih di ziarah, Mungkin bagi kita yang sudah mengetahui tentang firman Tuhan, bahwa itu bukan suatu hal yang haram,
karena tidak ada makanan yang berhala, ya kan? Bukan apa yang masuk yang sesuatu yang salah. Tapi bagi orang yang tidak mengerti, itu sesuatu hal yang kayak apa, kaget loh saudara. Karena kenapa? Kita hidup di dunia ini bukan lagi untuk diri kita. Dan ingat, keselamatan bukan hanya milik orang-orang yang memiliki pengetahuan. Keselamatan itu semuanya mendapatkan, baik orang yang memiliki pengetahuan, baik orang yang tidak memiliki pengetahuan. Namun firman Tuhan mengatakan dan mengingatkan kita di sini bahwa bukan tentang pengetahuan. Karena banyak orang yang berkata bahwa saya ini punya pengetahuan, namun tidak mencapai yang namanya pengetahuan yang sesungguhnya. Apa sih pengetahuan yang sesungguhnya? Yaitu memiliki kasih yang dari Tuhan. Nah, ketika kita memiliki kasih yang dari Tuhan, berarti seharusnya kita itu menjadi berkat bagi orang lain, bukan? Seharusnya kita menjadi orang-orang yang berdampak bagi orang lain. Karena kenapa? Kita menyadari kita punya pengetahuan yang baik, kita memiliki kasih. Namun apakah kita memiliki kasih? Kita punya pengetahuan ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik bagi orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, saudara, yang tidak seperti kita. Apakah kita dikatakan bahwa kita ini punya kasih, namun kita membuat syak bagi orang-orang yang melihat kita melakukan sesuatu hal yang aneh bagi mereka? Karena kembali lagi, keselamatan bukan hanya milik kita, saudara. Keselamatan itu diberikan kepada semua orang. Bagi orang-orang yang bodoh, bagi orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, bahkan bagi orang yang memiliki pengetahuan. Jadi jangan sampai hanya gara-gara makanan di sini, saudara, kita jadi batu sandungan bagi orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan. Jadi mari saudara, kita memiliki pengetahuan yang didasari oleh kasih Tuhan. Nah, ketika kita memiliki ini, saudara, berarti kita tahu bahwa kita sadar kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Amin, saudara. Kalau kita punya pengetahuan yang benar, firman Tuhan berkata pengetahuan yang benar itu adalah pengetahuan yang ada di dalam kasih Tuhan. Yang didasari oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan kita tidak perlu panjang lebar, saudara. Kita sudah mengerti dan mengetahui kasih Tuhan itu seperti apa. Jadi mari kita yang memahami, yang mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita membuat syak bagi orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, yang bagi orang-orang lemah. Sehingga mereka melihat kita melakukan sesuatu hal yang aneh buat mereka. Akhirnya mereka pun jadi ikut-ikutan. Akhirnya mereka pun tidak selamat gara-gara kita, saudara. Jadi jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Nah, itulah kenapa dikatakan ayat yang ke-8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Dan kita tidak rugi, saudara, ketika kita makan makanan yang berhala. Dan tidak ada untung juga bagi kita ketika kita makan. Jadi bukan soal makanannya ya, saudara. Kembali lagi, bukan soal makanan. Tetapi bagaimana cara kita berpikir tentang makanan itu. Mungkin kita makan, tetapi mari kita makan dengan mungkin kalau kita makan di tempat-tempat ziarah mungkin begitu, ambil makanan begitu, jangan makan di tempat umum, saudara. Karena bagi orang yang tidak mengerti, jadi sesuatu hal yang tidak baik. Kembali lagi, karena kita hidup bukan untuk kita lagi. Kita hidup untuk Kristus. Dan kita sudah ditetapkan untuk menjadi selamat. Tetapi jangan sampai orang-orang lain tidak dapat keselamatan itu hanya gara-gara kita, saudara. Oleh sebab itu, mari sadari hal ini. Titik poinnya bahwa kita sudah menjadi milik Kristus. Dan kita harus membawa sesuatu yang baik, yang berdampak, yang baik bagi orang-orang di luar sana. Puji Tuhan, biarlah ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Engkau Tuhan.